Bayangkan kamu menutup chat, tapi jantung tetap ngebut karena satu pesan tak dibalas. Layar ponsel gelap, namun kepalamu terang benderang dengan kemungkinan terburuk, seperti film yang tak mau berhenti, dan kamu lelah di kursi sendiri. Padahal tak terjadi apa-apa, hanya pikiranmu yang menekan gas terus. Malam ini, kamu akan paham pola apa yang sedang bekerja, kenapa rasanya melelahkan, dan langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan agar otakmu menurunkan volume kecemasannya. Pelan tapi nyata, seperti mengecilkan radio ketika ingin mendengar suara sendiri lebih jelas. Kamu tak salah karena berhati-hati, kamu hanya butuh cara baru untuk mengarahkan tenaga itu, bukan mematikannya. Adegan kecil ini sering terjadi, kamu baru kirim tugas, lalu memikirkan setiap baris yang mungkin salah. Kamu mengulang percakapan dengan temanmu, mencari nada yang mungkin membuatnya tersinggung. Kamu menunda tidur demi menyisir detail yang orang lain bahkan tak perhatikan. Ini overthinking, atau berpikir berlebihan. Dan kalau diberi nama, rasanya lebih mudah ditangani. Karena sesuatu yang punya nama cenderung terasa nyata dan dapat diurai. Seperti menaruh label pada kotak yang selama ini acak. Ada istilah psikologi yang mungkin dekat dengan pengalamanmu, hypervigilance, yaitu kewaspadaan berlebih yang membuat otakmu memindai ancaman terus-menerus, meski situasi biasa saja, seolah kamu satpam yang tidak pernah pulang. Dan ada juga self-presentational pressure, tekanan untuk selalu tampil tepat, baik, aman, agar orang lain menilai kamu oke, semacam beban panggung yang kamu bawa, bahkan saat ngobrol santai. Dua istilah ini tidak untuk mendiagnosis, hanya peta sederhana yang membantu memahami kenapa kamu cepat capek oleh proses pikirmu sendiri. Peta membuatmu bisa memilih jalan pulang yang lebih pendek. Tanda-tandanya kelihatan di hal-hal kecil. Kamu menunda mengirim email karena mengecek 5 kali tanda baca. Kamu sulit bilang oke di grup karena takut salah arti. Kamu bingung mengambil keputusan sederhana, memilih menu ayam atau ikan bisa memakan 10 menit. Kamu sulit menikmati liburan karena memikirkan pulang. Kamu curigai wajah orang yang datar sebagai kecewa padamu, padahal mungkin mereka lapar. Kamu sulit fokus di kelas karena memikirkan apakah dosen menganggapmu malas. Kamu sering minta maaf cepat-cepat walau tidak ada yang menuduh. Kamu menyimpan tab sepanjang hari untuk survei tas termurah, tetapi berakhir tidak membeli apa-apa. Dan di malam hari kamu mengaudit seluruh interaksi, seperti kasir yang menutup toko dengan lampu menyala, namun toko hatimu tidak pernah istirahat. Sederhana tapi menyiksa, bukan? Jika kamu bertanya dari mana ini datang, seringnya ini gabungan kebiasaan, pengalaman yang membuatmu perlu aman, dan budaya sekitar yang memuji perfeksionisme. Di rumah mungkin kamu belajar agar tidak merepotkan. Di sekolah kamu belajar nilai angka lebih penting dari rasa. Di kampus kamu melihat orang lain tampak lancar semua. Di media sosial semuanya tersusun seperti etalase. Hasilnya, pikiranmu bekerja keras menyamakan ritme hidup dengan standar yang sebenarnya tidak perlu. Ini bukan salahmu, ini sistem yang mengajarkan kamu untuk selalu waspada, dan kamu berhak memelankan langkah tanpa harus berubah menjadi orang yang acuh. Mini reward kecil di sini, tarik napas dan izinkan diri berbisik. Aku sedang belajar pelan-pelan, itu kalimat sederhana, tapi tubuhmu mengerti ketika kamu berkata jujur. Tubuh suka kejujuran yang lembut. Ketika kamu berpikir berlebihan, otakmu sedang mencoba menolong. Ia menyodorkan skenario agar kamu siap. Seperti teman cerewet yang niatnya baik, namun caranya bising. Jadi tujuannya bukan memusuhi pikiran, melainkan mengajaknya duduk sebentar. Kamu tidak perlu menang perdebatan. Kamu hanya perlu memegang kemudi. Kemudi itu ada di napas, di pijakan telapak kaki, di kalimat yang kamu pilih, di keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Satu keputusan kecil mengajari otak bahwa aman itu mungkin dan aman itu bisa dipelajari. Coba latihan 30 detik ini, lakukan di mana saja, di bangku halte, di kelas yang sunyi, atau di kasur dengan lampu kamar redup. Pertama, letakkan satu tangan di perut, satu di dada, tarik napas lewat hidung selama 4 hitungan pelan, tahan sejenak seperti menunggu pintu lift terbuka, lalu hembuskan lewat mulut selama 6 hitungan, ulang 2 atau 3 kali saja, sambil perhatikan telapak kaki menyentuh lantai, rasakan dingin atau hangatnya sandal, sebutkan dalam hati 3 benda yang kamu lihat, 2 suara yang kamu dengar, dan 1 sensasi tubuh yang kamu rasa, lalu ucapkan kalimat siap pakai ini, pelan tapi mantap, terima kasih,
otak, aku sudah dengar. Sekarang aku pilih langkah kecil yang cukup. Kalimat ini seperti rem tangan yang ringan, tidak keras, namun menahan mobil agar tidak mundur di tanjakan. Mini reward lagi, bayangkan notifikasi ponselmu menurun volumenya 1 bar. Bukan diam total, tapi lebih manusiawi. Cukup untuk kamu mendengar musik di dalam. Untuk pola pikiran yang khas, sering ada 3 jalur yang muncul. Bencana, harus sempurna, dan mind reading. Kamu menebak isi kepala orang lain tanpa bukti. Kamu menganggap kesalahan kecil berarti runtuhnya hubungan. Kamu berpikir kerja harus selalu 100 agar diterima. Coba ganti rutenya dari kalau aku telat 5 menit, mereka benci, menjadi telat 5 menit bisa dimaafkan, aku jelaskan singkat. Dari kalau nilainya B, hidupku habis, menjadi nilai B memberiku ruang belajar. Aku bisa konsultasi. Dari dia tidak balas karena marah, menjadi dia sibuk, nanti ku beri kabar sore. Ini bukan sulap, ini latihan memilih pikiran yang membantu tindakan, bukan pikiran yang memenjarakan niat. Terkadang, overthinking tumbuh karena kita terlalu fokus pada apa kata orang. Padahal ada ruang di dalam diri yang bisa memimpin. Kamu bisa membangun kompas sendiri. Misalnya, kejujuran, kasih, dan keberlanjutan tenaga. Apapun keputusannya, pilih yang jujur, ramah, dan bisa kamu jalankan besok. Bukan keputusan yang menghabiskanmu malam ini. Mini reward lagi, tepuk pelan bahumu, bilang, aku tidak harus cepat, aku hanya perlu jelas. Kejelasan itu menenangkan, karena kejelasan adalah rumah. Soal 2 istilah tadi, kamu bisa mengenali kapan hypervigilance menyala. Mungkin tubuhmu tegang di bahu dan perut, seperti siap bertarung, padahal cuma ditanya, sudah makan belum? Ketika sadar, kamu bisa memilih menunda reaksi. Otomatis 3 detik, tarik napas 4, hembus 6, lalu jawab seperlunya. Untuk self-presentational pressure, tekanannya sering muncul saat mau posting, presentasi, atau bertemu orang baru, seakan setiap gerak dinilai. Ingat, panggung itu tidak harus kamu bawa ke ruang makan keluarga. Kamu boleh menaruh mic di meja dan makan dengan tanganmu sendiri. Cobalah ucapkan batasan sederhana. Aku sambung cerita nanti ya, kepalaku lagi penuh. Itu bukan menolak, itu merawat hubungan agar kamu hadir dengan kualitas, bukan sekadar hadir dengan sisa tenaga. Overthinking juga sering menyaru sebagai tanggung jawab. Padahal tanggung jawab adalah melakukan bagianmu, bukan melakukan bagian semua orang. Kamu boleh membagi tugas, menyebut kemampuan, dan berkata tidak. Bukan karena egois, melainkan karena ingin hadir lebih lama, seperti baterai yang diisi ulang. Bukan lampu yang menyala terus lalu putus. Telat sedikit tidak membatalkan niat baikmu, dan salah sedikit tidak menghapus nilai dirimu. Kualitasmu tidak ditentukan oleh satu momen canggung di parkiran mal atau satu presentasi yang grogi. Kualitasmu dirakit dari kebiasaan kecil yang konsisten, mandi, makan, tidur, bergerak, dan meminta tolong saat butuh. Meminta tolong adalah kemampuan, bukan cacat. Reframe ini penting. Kamu bukan si pemikir berlebihan. Kamu orang yang peduli, peka, dan terlatih menghitung risiko. Sekarang kamu belajar menyeimbangkan kepedulian dengan keberanian melakukan hal secukupnya. Identitasmu bisa bergeser dari pengawas yang gelisah menjadi navigator yang tenang. Navigator tidak menutup semua kemungkinan. Ia memilih rute yang paling membantu sampai. Sambil menyiapkan bensin cadangan. Batasan praktis yang terdengar alami misalnya, maaf, aku butuh waktu menjawab. Kabar nanti malam ya. Atau, aku ikut 2 kegiatan saja, biar fokus. Atau, aku nggak bisa bahas ini sekarang, nanti setelah makan siang. Kalimat-kalimat singkat ini memberi ruang untuk bernapas tanpa meninggalkan orang, sekaligus mengajari orang lain cara memperlakukanmu dengan hormat, dan tubuhmu akan belajar bahwa tidak semua pintu harus dibuka saat yang sama. Kamu boleh memilih giliran masuk, itu bukan drama, itu kebijaksanaan mikro. Jika kamu ingin menambah latihan, cobalah eksperimen 24 jam, pilih satu keputusan kecil dan batasi waktu mikirnya. Misalnya, memilih baju dalam 3 menit lalu berhenti membahasnya di kepala. Catat hasilnya di notes, tulis apa yang kamu khawatirkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Ulang besok untuk keputusan lain, otak akan belajar dari data, bukan dari ancaman imajinasi. Data kecil yang nyata sering mengalahkan ketakutan besar yang samar. Mini reward untuk menutupnya. Bayangkan kamu duduk di angkot, musik radio pelan, kamu melihat keluar jendela. Dan untuk pertama kalinya hari ini, ada jarak nyaman antara kamu dan pikiranmu. Jarak cukup untuk menyapa diri. Hai, aku di sini. Dan kamu tersenyum kecil saja, itu sudah cukup untuk sekarang. Simpan senyum itu di saku. Kalau naskah ini terasa berguna,
Simpan dan coba latihannya malam ini, ya.